Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam Bapak Ervin Yogi Pradikta MHI. Di sini saya Rio Pradana Saputra. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Baik, langsung saja. Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Bila kutipan sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Kemudian selanjutnya, menurut Qaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia, hukum suci seperti itu adalah pasti benar. Dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Pada kenyataannya, hukum Islam ini merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum tersebut sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional. 5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.